Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sambil tunggu teman-teman yang lain ya, saya cek untuk e-learning-nya, presensinya sudah semua atau belum? Silahkan yang belum presensi untuk bisa presensi terlebih dahulu. Mbok-mbokan lupa. Let's do it again. Di WA sebentar. Oke teman-teman, bisa dibuka semuanya dulu kameranya. Semoga di pagi hari ini tidak ada yang tertidur lagi ya. Ini masih kurang 4 mahasiswa yang belum bergabung. Vin, kemudian Mbak, siapa lagi nih? Mas Nurul Arifin, kemudian Mas Nur Arifin, mohon maaf. Mas Nur Arifin, Mbak Rohmadwi sudah belum? Rohmadwi sudah ya. Kemudian Mbak siapa lagi? Muhammad Putra Yuda Agustian sudah belum? Yuda sudah ya. Oke, sudah. Oke. Masih kurang 4. Siapa aja ya? Siapa aja Mbak Indika? Atau yang lain? Siapa aja coba? Mas Sultan belum ada apa ya, Bu? Mas Sultan ya. Sebentar, Bu.
Sultan. Arifin, ada Oke. nggak Arifin? Nur Arifin. Sultan. Bintang udah. Hmm, Sultani Ramadan. Pratama ada ya. Oktarina Puspadewi ada enggak? Hadir, Bu. Ya, siap. Ditelan dulu, Mas. Semuanya sebelum saya mulai sambil menunggu 4 menit. Bisa dibuka. Ya. Bintang Cahyo, Risa, Rijal. Oke. Yang hari kemarin. Kemudian saya izin share screen untuk mulai menjelaskan materi kita selanjutnya. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang, mari kita belajar tentang apa yuk? Array dan prosedur. Hari ini kita belajar tentang function. Sebenarnya untuk function sendiri kalau teman-teman sudah mendownload materinya itu hampir sama dengan prosedur, bahwa ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan dengan menggunakan parameter, ada fungsi yang bisa kita jalankan atau bisa kita buat dengan menggunakan parameternya pun sama, parameter masukan, parameter keluaran, dan kombinasi dari dua parameter yang ada, yaitu parameter masukan dan keluaran. Hanya saja mungkin ada yang sudah mendownload materinya di e-learning, sudah saya upload semuanya dari mulai materi array, prosedur, function, package, trigger dan kursor untuk pertemuan besok. Kemudian hari Kamis saya rencanakan untuk evaluasi. Silakan teman-teman bisa memilih mau evaluasi secara online atau mau evaluasi secara offline. Kalau misalnya memang tidak bisa hadir di kampus, bisa kita secara online, tapi saya harapannya bisa offline. Jadi kita bisa, seenggaknya tuh saya tahu, oh ini mahasiswa TI 2, karena dari kemarin pertama kuliah kita belum pernah ketemu ya, paling ketemu papasan aja, itu bukannya secara resmi dalam forum belajar mengajar gitu ya. Kemudian nanti untuk final project, saya akan buka final project-nya di hari Jumat. Jadi sekarang masih belum bisa terlihat di e-learning. Saya buka hari Jumat saja. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa untuk pengumpulan final project itu individu, kemudian dikumpulkan 3 minggu setelah hari Jumat besok. Gitu ya. Saya jelaskan dulu untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang fungsi. Fungsi sendiri sebenarnya adalah konsepnya sama, hanya saja yang membedakan fungsi dengan prosedur itu adalah dia ada return value-nya, ada pengembalian nilainya. Pasti ada nilai yang dikembalikan. Itu yang membedakan fungsi dengan prosedur di dalam sebuah blok PLSQL. Fungsi sendiri dapat mengembalikan sebuah nilai. Fungsi dapat diakses seperti layaknya sebuah variabel biasa. Di samping kita belajar tentang pembuatan fungsi, kita juga akan belajar tentang fungsi-fungsi yang memang sudah ada atau sudah tersedia di Oracle, built-in function. Jadi tidak hanya ada tipe data yang sudah built-in function,
Kemudian ada eksepsi yang built-in, ada prosedur yang built-in, function pun ada yang built-in, ada yang sudah disediakan oleh Oracle. Kita tidak perlu lagi mendefinisikan fungsi tersebut karena fungsi tersebut sudah ada di Oracle. Kemudian untuk pembuatan fungsi sendiri hampir mirip dengan pembuatan prosedur. Ada keyword replace, create or replace. Jadi ada beberapa fungsi yang memang dari awal sudah belum pernah dibuat, maka keyword create yang akan di-execute, tetapi ada beberapa fungsi yang nantinya kita akan update atau merubah isi dari bagannya. Variabelnya tetap sama yang digunakan, tetapi isi dari beginnya atau isi dari bagan blok PLSQL-nya itu berbeda, maka kita akan gunakan replace-nya. Kemudian di dalam syntax function pun di situ sudah sangat jelas, ada parameter 1 sampai dengan parameter n, di mana nanti parameternya bisa dikombinasi, bisa teman-teman pakai parameter in, bisa pakai parameter out, atau bisa memakai parameter in out gitu ya. Kemudian untuk return-nya, return tipe data as variabelnya. Harus ada kata-kata return-nya, karena itu yang membedakan function dengan prosedur. Return value-nya di sini. Di sini ada return value-nya, di sini ada declarator-nya, pendeklarasian return-nya. Variabel apa yang nantinya akan dikembalikan nilainya. Gitu ya. Kemudian untuk fungsi tanpa parameter jelas sifatnya pasti statis karena nilainya sudah kita tentukan di bagian blok PLSQL. Langsung ke contoh saja. Yang pertama, fungsi dengan menggunakan tipe data varchar ya. Nama fungsinya tulis teks. Kemudian return di sini karena dia tidak ada parameternya, setelah nama fungsi langsung return varchar 2 as. Isinya apa di situ? Return halo semua. Kita akan mengembalikan ini. Caranya untuk ini ketika fungsinya sukses dibuat, function created, cara memanggilnya seperti ini. Oh maaf. Untuk yang ini mungkin teman-teman kalau ini hanya function created-nya ya. Nanti cara menampilkan hasil halo semuanya tinggal select tulis tag. Select tulis tag from dual. Di sini ada from dual. Tabel sementara saja. Dual itu tabel sementara. Tapi jangan lupa di sini teman-teman harus tambahkan kalau di sini itu varchar 2 as langsung bikin, padahal harus ada variabel s untuk menampung halo semuanya dulu. Ini belum lengkap, ini yang lengkap. Jadi di sini nama fungsinya tulis tag, return varchar 2 as, s itu yang nantinya akan dikembalikan nilainya. Return varchar 2 itu tipe datanya, S itu variabel yang nanti akan mengembalikan nilai varchar 2. Bikin S halo semua, return S. Cara manggilnya gimana? Select, tulis tag from 2. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Hanya ada keterangan halo semua. Ini untuk function dengan tipe data varchar 2. Contoh yang kedua, ini diganti ya. Ini set server output on, select tulis tag from 2. Cara menampilkan tulis tag itu nama fungsinya from 2, kemudian keluar seperti ini. Kita coba cara memanggil fungsinya dengan cara yang berbeda. Pemanggilan fungsinya dengan cara yang berbeda. Set server output out declare x varchar 2 20. Jadi kenapa harus ada variabel x yang dideklarasikan padahal di sini sudah ada variabel s yang dideklarasikan? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kenapa harus mendeklarasikan variabel x sementara variabel s sudah dideklarasikan di atas pada waktu pembuatan fungsi? Kenapa ketika pemanggilan kita harus mendefinisikan lagi variabel x? Siapa? Silakan. Saya
Mbak Nurul Anissa. Ada Mbak Nurul Anissa? Mbak Nurul? Ada, Bu. Kenapa, Mbak? Kenapa? Kenapa? Kenapa Mbak Nurul Anissa? Bu, izin menjawab, Bu. Siap, silakan. Nah gitu dong. Iya, Saya berasa kenapa ngomong tadi, sendiri. Gimana? iya, kenapa tadi dideklarasiin karena X itu untuk menampung nilai return dari fungsinya, Bu, yang akan ditampilkan nanti. Oke. Terus fungsinya variabel S apa? S itu untuk menampung halo semua itu, Bu, di dalam fungsi. Jadi gini, kenapa harus ada dua variabel yang dideklarasikan? Variabel S sudah dideklarasikan di pembuatan fungsi. Kenapa ketika di pemanggilan kita harus mendeklarasikan lagi variabel X? Mana nih? Ini ya. Ini. Karena variabel S itu untuk pembuatan fungsinya. Betul apa kata Mas? Siapa tadi ya? Mas siapa? Pertama, Bu. Mas Pratama. Betul apa kata Mas Pratama? Jadi ketika di pembuatan fungsi, kita harus mendeklarasikan variabel S. Fungsinya untuk apa? Untuk menampung ini, return S-nya. Tetapi ketika di pemanggilan, kita juga harus mendeklarasikan variabel X. Variabel X-nya untuk apa? Untuk menampung hasil dari fungsi tulis tag-nya. Beda ya. Kalau yang di atas, untuk menampung halus semuanya, isi dari variabel S itu ditampung. Kalau yang di bawah pada saat pemanggilan, kita menampung fungsinya, hasil dari fungsinya. Tulis tag kan fungsi. Ini fungsinya. Fungsi namanya tulis tag. Maka ketika pemanggilan ketika kita akan menampilkan hasilnya, kita tampung dulu hasil dari fungsi tulis tag. Kemudian hasilnya sama seperti ini. Tampungnya 2 kali. Kalau yang di sini from dual tadi, tapi ketika dual itu kan tabel sementara. Tabel sementara oke, tidak apa-apa digunakan kalau datanya sedikit. Kalau datanya banyak, maka kita harus membuat variabel sendiri untuk menampung hasil dari fungsi tulis tag-nya. Maka kita harus mendeklarasikan lagi variabel X-nya. Tidak lagi diambil dari tabel dual, tapi dia diambilnya dari variabel X. BPMS underscore output, output underscore line, panggil hasil dari X-nya. Muncul di sini seperti ini. Beda dengan yang ini. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Nggak ada pertanyaan? Belum, Bu. Bu, boleh tanya, Bu? Boleh. Mengenai materi array yang kemarin Ibu, nggak apa-apa, Bu? Oh iya. Silakan. Ya. Di array yang PLS scale ini kan indeksnya kan mulai dari 1. Itu kenapa Ya. nggak mulai dari 0, Bu? Padahal kalau yang dari C++ dan yang lain itu array rata-rata dari 0. Itu kenapa, Bu? Oke. Ada yang bisa menjawab?
Ada yang bisa menjawab? Nggak ada. Karena kamu pakai tipe datanya apa, Mas? Index by binary integer. Integer itu mulai dari berapa? Dari 1. Oh gitu, Bu. Tapi kalau Makanya indeksnya arraynya dari 1, bukan dari 0. Kalau dari 0 itu bilangan apa ya? Kalau Bilangan yang asli. mulainya dari 0, Number. iya betul. Gambar. Index by binary integer. Integer itu mulainya dari 1. Index by binary. Memang pakainya index by binary integer. Jadi indeksnya mulai dari 1. Gitu. Gimana Mas Pratama? Tadi Mas Pratama ya? iya, Bu, betul. Ya, oke. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Sepertinya itu, Bu, yang saya risaukan. Oh, Terima kasih, Bu. sama. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke contoh yang kedua? Belum ada? Oke. Saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, saya agak cepat ya. Di contoh yang kedua ini kita tidak lagi pakai tipe data varchar, tapi kita coba pakai tipe data number, gitu ya. Tipe data number ada sebuah soal, sebuah fungsi yang dapat menghitung jumlah dari 10 buah bilangan bulat positif pertama. Jumlah 10 buah bilangan bulat positif pertama. Mulainya dari 0 apa dari 1? Dari 0 atau dari 1 bilangan bulat positif pertama? Dari 1, Bu. Satu. Oke. Mulainya dari 1 ya. Ada dua fungsi yang harus fungsinya namanya jumlah underscore 10 underscore bul, bilangan bulat, return integer ya. Karena dia kita akan berkutat dengan angka, maka dia integer. Kemudian ada dua variabel yang dideklarasikan, CML dan I. Kemudian di sini ada konsep pengulangan. Konsep pengulangannya kenapa? Karena ini di sini jumlah 10 bilangan bulat positif pertama. Maka for I in 1 sampai dengan 10. CML plus I. Jika CML 1, maka CML I-nya tambah 1, tambah 2, dan seterusnya sampai ketemu 10. Ketika ketemu 10, loop-nya berhenti. Kemudian hasilnya function created kita akan panggil. Panggilnya apa? Kita akan mendeklarasikan lagi X. Karena kita sudah tidak memakai dual. Kita memakai variabel X untuk menampung hasil dari fungsi jumlah 10 bilangan bulat. Maka ketika di-execute hasilnya seperti ini. Oke, kemudian untuk contoh yang ketiga, kita akan menentukan luas lingkaran dengan jari-jari yang didefinisikan di dalamnya. Maka fungsinya tidak menggunakan parameter apapun, return number. Kenapa number? Karena nanti kita akan berkutat dengan angka di belakang koma. Kalau bulat kan nggak perlu, makanya integer. Kalau yang ada koma-komanya kita pakainya number. Luas P, number. P-nya sudah konstan langsung di situ, variabel konstanta. Di situ ada 3,14, kemudian luas jari-jarinya sudah ditentukan 5, maka return luas di sini. Kenapa harus ada power? Fungsi power untuk apa? Untuk perpangkatan. Oke. Kemudian hasilnya function created. Untuk menampungnya L number untuk menampung hasil dari fungsi hitung luas lingkaran. Hasilnya seperti apa? Ini, 78,4. Oke. Kemudian untuk yang kedua, fungsi dengan parameter. Parameter kemarin ada 3, parameter masukan, keluaran, dan masukan keluaran. Sama, parameter masukan itu pasti ada kata-kata in-nya. Parameter keluaran ada kata-kata out-nya, parameter masukan keluaran ada kata-kata in out-nya. Kemudian untuk parameter masukan kita langsung saja ke contohnya karena konsepnya hampir sama dengan prosedur, sama persis. Untuk pembuatannya, untuk pemanggilannya, untuk ciri-cirinya itu sama. Hanya saja yang bedanya function ada return value-nya, kalau prosedur tidak ada return value-nya. Kemudian ada contoh, buatlah function yang dapat menentukan sebuah bilangan bulat, apakah termasuk bilangan prima atau bukan. Artinya berarti ngecek. Oke, ngeceknya sama kayak kemarin. Ini kan contoh yang kemarin di prosedur. Ya. Kemudian
hanya saja teman-teman tinggal tambahkan return, tapi tidak serta-merta hanya nambahkan return. Ada beberapa bagian yang kita ubah sedikit. Kenapa bulan? Kenapa harus pakai bulan, teman-teman? Mas Yuda Agus, kenapa harus pakai bulan? Tipe datanya kenapa harus bulan? Karena true or false. Itu Mas Yuda Agus bukan yang jawab? Devin, Bu. Oke. Arifin. Oke. Mas Arifin. Mas Nur Arifin, selamat pagi, Mas. Kamu dari mana? Baru bergabung. Tadi kaget, Bu. Hah? Sakit? Tadi kan saya sudah standby jam 8:30, ternyata diundur gitu. Terus ketiduran lagi. Iya, maaf. Karena tadi 8:30 lagi ngurusi haki, belum selesai, akhirnya saya undurkan jadi jam 9. Ya, ini udah selesai. Maaf ya Mas Arifin harus menunggu saya lama. Oke. Ini di kampus apa di kos? Di kosan teman, Bu. Oh, di kosan teman. Oke. Betul apa kata Mas Arifin. Kenapa harus pakai bulan? Karena ingat teman-teman materi kita sebelum UTS bahwa ada tipe data bulan yang isinya hanya 2, true or false. 1 untuk true, 0 untuk false. Ya dan tidak, benar atau salah. Maka ketika fungsinya disuruh membuat mengecek sebuah bilangan bulat apakah dia termasuk bilangan prima atau bukan, maka kita gunakan variabel atau tipe data bulan. Tipe data ini hanya akan menunjukkan 2 hasil. Iya tidak, kalau iya ya berarti dia bilangan prima, kalau tidak berarti dia bukan bilangan prima. Maka pengecekannya ada fungsi percabangan dan pengulangan yang diimplementasikan di bagian program blok PLSQL. Untuk fungsi percabangannya, if bill 1, 1. If bill kurang dari sama dengan 1, then prima titik 2 sama dengan false. And if for J in 2 bill bagi 2, loop. Kalau dia dibagi 2, 0, maka dia bukan bilangan prima. Kalau dia dibagi 2 bukan 0, maka dia adalah bilangan prima. Jangan lupa ada and if, ada and loop. Di sini teman-teman ada fungsi, ada struktur percabangan di dalam struktur pengulangan. Sudah semakin kompleks ya. Bahwa kita ternyata bisa membuat sebuah blok PLSQL yang dimana di dalamnya ada struktur percabangan di dalam struktur pengulangan. Ya ini. Dia ngulang dulu, ngecek bilangannya, ketika dia mode-nya sisa baginya 0, maka dia bilangan prima, bukan bilangan prima. Ketika dia sisa baginya 1, maka dia adalah bilangan prima. Oke. Kemudian untuk fungsinya function credit, kemudian untuk hasilnya cek langsung di sini x integer 13. Maaf, lagi nih salah. Ini ya. Ini fungsinya. Ketika fungsi kita akan panggil fungsinya. Nah, di sini. Di dalam pemanggilan fungsi, kita akan menampilkan hasil dari fungsi apa ini? Cek bilangan cek prima. Fungsi cek prima, cek underscore prima. Fungsinya seperti ini. Karena di sini hanya baru menunjukkan 3 di cek mode-nya, sisa baginya. Kalau sisa baginya 0, maka dia masuk ke bilangan bukan prima. Kalau sisa baginya 1, dia adalah bilangan prima. Tapi belum ada belum ada perintah untuk menampilkan kata-kata dia adalah bilangan prima, dia adalah bukan bilangan prima. Belum ada. Maka kata-kata itu atau kalimat tersebut ditampilkan ketika pemanggilan fungsinya. Pemanggilan fungsinya di mana ya? Di sini. Ada X untuk menampung hasil dari fungsi check underscore prima. Kemudian di sini dbms underscore output put underscore line. Panggil fungsi, panggil hasilnya. Kalau dia X-nya sisa baginya 0, bukan bilangan prima. Kalau sisa baginya 1, dia bilangan prima. Selesai. Di sini hasilnya. Oke. Coba sekarang siapkan sebuah kertas, boleh? Sama seperti tadi, yang ini. Teman-teman cuma ngecek apakah dia bilangan bulat, apakah dia bilangan negatif atau dia bilangan positif.
Kalau ini buatlah fungsi yang menentukan sebuah bilangan bulat apakah termasuk bilangan prima atau bukan. Saya ubah soalnya, buatlah sebuah fungsi yang dapat menentukan sebuah bilangan apakah dia bilangan negatif atau dia bilangan positif. Silakan. Kalau ini nanti mati, masuk lagi dengan alamat Zoom yang sama. Ini masih ada sekitar 4 menit. Silakan nanti teman-teman kerjakan sampai kita masuk lagi. Jawabannya udah siap ya. Saya tanya acak aja. Silakan. Perpakatan bilangan bulat positif ya, mengembalikan nilai perpakatan bilangan bulat positif. Nanti teman-teman coba aja. Kemudian untuk apa ini? Oh ini, menggunakan fungsi di dalam fungsi ya. Kemarin ada prosedur dalam prosedur nggak sih? Ada kayaknya ya. Ini menggunakan fungsi di dalam fungsi. Penggunaan fungsi di dalam fungsi ini konsepnya itu kita selain dalam profile SQL dan prosedur, fungsi juga dapat digunakan dalam pembuatan fungsi lainnya. Namun perlu diperhatikan bahwa fungsi yang akan kita gunakan untuk membuat fungsi baru tersebut harus sudah dibuat dalam skema database kita. Misalnya, ada contohnya seperti ini. Kita akan mencari nilai dari akar-akar Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Maka fungsi atau rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC untuk mencari nilai akar-akarnya ini harus sudah ada di dalam skema database kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus membuat sebuah fungsi kuadrat yang dapat mengembalikan nilai kuadrat dari suatu bilangan. Oke, caranya ini. Yang pertama kita buat dulu fungsi untuk mengembalikan nilai kuadrat dari sebuah bilangan. Fungsinya namanya kuadrat, ada nggak pakai parameter di sini, x number, return number, hasil 10, kemudian x kali x ya, ini dikuadratkan dulu. Kemudian function created, ketika function sudah created nanti di sini di sini ya, fungsinya taruh di sini. Ini kan pembuatan fungsi lagi nih, pembuatan fungsi lagi di mana dia pakai 3 variabel di sini. D itu juga variabel. Nah, ini kuadrat ini kan fungsi ini. Fungsi ini. Nah, ini. Jadi ini yang dimaksud fungsi di dalam fungsi. Fungsi kuadrat ini dipanggil untuk mengkuadratkan ini, variabel B-nya. Ya. Kemudian di sini function created, kemudian set server output on D number determinan 116. 116 itu A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 6. Berarti X kuadrat plus X min 6. Kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 6. Maka nilai determinannya adalah 25. Nilai determinan itu bukan akar-akar loh. Nilai determinan itu ini loh. Ini. Nah, ini. Belum sampai ke sini. Belum sampai ke sini. Tapi kita menginputkannya nilai A, B, C untuk mencari nilai determinan. Determinannya itu B kuadrat. Maka fungsi di dalam fungsi konsepnya adalah kita buat dulu fungsi kuadrat B-nya, baru setelah itu buat fungsi D-nya. Ya. Hasilnya seperti ini. Maaf. Mana ini? Nah, ini hasil akhirnya fungsi determinannya adalah seperti ini. Ini nilai A, nilai B, nilai C.
Fungsi determinannya seperti itu. Kemudian untuk built-in function sendiri ada beberapa fungsi yang memang sudah disediakan oleh Oracle atau kata lainnya siap pakai, yaitu ini. Ada ABS, sail, floor, mode, power, round, sign, square, SQRT, trunk, kemudian banyak ya di sini ya. Di sini. Yang sering kita pakai biasanya power, hasil perpangkatan, kemudian menentukan akar, itu sering, kemudian mode, itu sering, untuk sisa bagi, kemudian ada round itu biasanya enggak. Untuk upper, lower itu jarang. Paling itu. Ya. Kemudian fungsi konversi, ada fungsi konversi. Fungsi konversi itu apa saja? Ada to char, to number, to date. Biasanya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan itu to date itu sudah dipakai di semester yang lalu untuk menampilkan data tanggal ketika kita membuat sebuah tabel ya di sini. Gitu ya. Kemudian ini ada fungsi tanggal. Fungsi tanggal itu ada yang hanya sysdate, mengambil tanggal sistem, kita ambil data tanggal sistemnya. Kemudian ada add month, menambah mengurangi tanggal dengan unit bulan. Misalnya 2 bulan sebelum bulan yang ada di tanggal yang ada di sistem, misalnya sekarang sistem kita bulan Februari, maka misalnya add month 2 bulan sebelum bulan sekarang, misalnya berarti bulan Agustus ya. Kemudian ada kenapa? Gitu ya. Kemudian ada soal latihan untuk materi yang pertama, ada 1, 2, 3 buah soal. Masukkan konsep fungsinya, di situ ada rate nilainya. Ini untuk jumlah dari deret geometri, ini deretnya. Kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya 3 pangkat. Dimulainya dari 1, 3 pangkat 29, 3 pangkat 3, 27, 3 pangkat 4, 81. Ini itu konsep pengulangan. For I-nya in 1, nanti for titik-titiknya teman-teman cari sendiri. Ada fungsi perpangkatan di sini. Pakai power. Ya. Kemudian saya lanjut ke packaging. Package. Gitu ya. Materi kita yang selanjutnya yaitu package. Kalau kita selama ini sudah maaf. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Bisa ditanyakan? Silakan apabila ada pertanyaan. Belum, Bu. Belum ada. Saya lanjutkan ya. Ini sih sudah masuk semua belum? Oh ya, sudah. Oke, siap. Untuk yang selanjutnya, kita belajar package. Package itu sebenarnya kalau teman-teman terlintas, apa yang terlintas ketika saya bilang package itu sebenarnya sebuah, apa ya, kayak paket gitu lah ya, sebuah package paket gitu. Paketnya apa? Bukan paket dalam bentuk barang atau apa, tapi paketnya paket perintah yang bisa digunakan di dalam blok PLSQL. Biasanya package yang memang sudah kita sering pakai itu DBMS underscore output. Kalau put underscore line kemarin adalah prosedur ya. Package-nya itu DBMS underscore output. Fungsi package DBMS underscore output itu untuk apa? Untuk menampilkan teks ke layar SQL+. Sehingga package itu sendiri adalah sebuah paket atau kumpulan prosedur atau fungsi yang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam sebuah blok file SQL.
di dalam package sendiri kita bisa mendeklarasikan variabel yang bersifat global. Variabel itu dapat diakses oleh prosedur dan fungsi yang kita akan buat. Kemudian sebaliknya, jika kita mendeklarasikan variabel lokal, variabel tersebut dikenali oleh prosedur dan fungsi yang bersangkutan. Misalnya, kalau teman-teman sudah belajar tentang OOP, Object Oriented Programming, kalau yang di mata kuliah teman-teman itu adalah PBO, pemrograman berbasis objek, ya. Mata kuliahnya Pak Wahyu, betul? Maka package itu dapat diidentikan dengan sebuah kelas atau objek. Sudah belajar kelas objek, belajar inheritance, belajar pewarisan, sudah sampai belajar ke sana. Sudah belum? Masih Sudah, ya? Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Oke. Sudah belajar itu berarti teman-teman sudah punya gambaran. Package itu seperti apa? Package sendiri terdiri dari dua bagian yang terpisah, tetapi keduanya saling berhubungan, yaitu package specification dan package body. Kalau di dalam block file SEL itu ada bagian declare untuk mendeklarasikan atau menjelaskan spesifikasi dari package itu sendiri, kemudian ada package body yang nantinya kita gunakan untuk di block file SQL-nya. Ya, ada package specification dan ada package body. Kemudian ini contoh dari bagian ini bagian deklarasi, ini bagian implementasi. Ini include iostream.h, include sonio.h. Ini contoh package. Di sini ada bagian deklarasi, package specification, dan ada bagian package body untuk mengimplementasikan blok programnya. Kemudian untuk ini contoh package ya, untuk contoh package specification ya. Contoh package specification tapi di pemrograman C or C++. Ini contohnya seperti ini, pakai include. Kalau kita kan pakainya apa ya? Declare ya, declare kemudian bikin end. Itu yang wajib ada, itu declare bikin end. Untuk C++ itu ada enum bulan itu untuk menentukan dia false or true. Kemudian di sini ada di bagian deklarasinya sama. Di sini juga kita harus mendefinisikan variabel atau tipe data dari sebuah variabel yang digunakan. Kemudian ada main, kalau di PLSQL main itu begin, ya. Kemudian ada end di sini. Di sini berarti cukup tanda kurung kurawal untuk mengakhiri sebuah blok program. Kalau di kita harus pakai N, ya. Kemudian pada program di atas terdapat bagian yang deklarasi yang berfungsi untuk memberitahu fungsi-fungsi apa saja yang terdapat pada program tersebut. Sedangkan untuk package specification itu sama dengan bagian deklarasi, ya. Sama seperti penjelasan saya bahwa bagian package specification itu untuk mendeklarasikan. Mendeklarasikan apa? Variabelnya, tipe datanya, fungsinya, prosedurnya yang ada pada package body, yang ada pada bagian program. Kemudian, cara pembuatan sebuah package sama sintaknya create or replace package, nama package-nya apa, nama variabelnya apa, kemudian nama fungsinya apa, nama prosedurnya apa. Jangan lupa kalau fungsi pasti ada return-nya. Kalau prosedur nggak ada. Kemudian N nama package. Ada yang agak unik di sini, kita harus mengakhiri bagian deklarasi, bagian pembuatan package itu dengan N nama package. Biasanya cukup N saja, tapi khusus untuk package ini kasih nama package-nya. Gitu ya. Kemudian langsung ke contoh aja, misalnya saya ingin membuat sebuah package dengan nama rumus yang di dalamnya terdapat 3 buah variabel. Variabelnya adalah variabel massa, percepatan, dan gaya, di mana semuanya itu bertipe data number, dan ada prosedur serta fungsi di situ. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengembalikan nilai yang bertipe number tersebut dengan nama hitung gaya. Kalau prosedurnya namanya cetak gaya. Kita akan buat package specification-nya dulu sebelum nanti kita buat package body-nya. Untuk pembuatan package specification-nya, nama package-nya rumus, ada 3 variabel yang harus dideklarasikan, variabel massa, percepatan, dan number.
Kenapa ini nggak ada maximal length-nya? Nggak apa-apa. Number itu bisa pakai maximal length, bisa tidak pakai maximal length. Terserah. Ada fungsinya. Fungsinya apa? Hitung gaya. Di function ini ada dua variabel yang digunakan, M dan A. Ya. Kemudian return number, karena masing-masing variabel di sini pakainya number. Ada prosedur yang dibuat, yaitu prosedur cetak gaya. Cetak gaya apa? Tipe datanya number. Di sini n rumus. Bedanya perakhiran package fungsi dengan prosedur. Kalau biasanya cukup n, maka di sini harus pakai rumus nama package-nya. Ya. Kemudian di sini package created. Kemudian dilanjutkan ya. Nanti, oh ini sudah masuk ke package body. Sebentar, package body-nya itu udah ada di mana? Oh, harusnya ini package body. Nah, ini. Ya. Ini sebenarnya sudah masuk ke package body. Nih. Ini package body. Ini package body. Package body ini ketika di execute ternyata banyak muncul error. Ya. Banyak muncul error di sini. Kita belajar dulu tentang package body. Error di atas disebabkan oleh tidak adanya package body dengan nama rumus. Kelihatan kan di sini? No executed package body. Buku.rumus does not exist. Tidak ada. Existing state or package has been discarded. Ditolak. PLSQL called not find program unit being called. Tidak ada blok PLSQL yang dipanggil. Error at line 6. Di sini. Nah, di sini. Di line 6. Harusnya kita mendeskripsikan dulu package body-nya sebelum membuat blok PLSQL-nya. Tadi kita sudah mendeklarasikan package specification-nya, maka kita buat dulu package body-nya sebelum masuk ke bagian program PLSQL-nya. Maka untuk pembuatan package body yang pertama, fungsi dulu. Package body itu untuk apa? Untuk mengimplementasikan atau mendeskripsikan prosedur dan fungsi yang dideklarasikan di package specification. Intinya gini, teman-teman sudah mendeklarasikan, misalnya saya sudah mendeklarasikan Mbak Risna dan Mbak Nuri sebagai ketua kelas dan wakil ketua kelas, itu aja. Tapi ketika saya panggil tidak ada Mbak Risna sama Mbak Nuri, maka muncul error tadi. Untuk pembuatan package body-nya, perlu diperhatikan bahwa nama package yang dibuat pada package body harus sama dengan nama yang ada di package specification. Nah, ini ya, sintaknya beda ya, antara package body dengan package specification. Di package specification, teman-teman nggak ada begin end function, return begin end, tapi di package body ada. Nah, ini package body untuk package specification yang sudah kita buat di atas. Di sini mendeklarasikan fungsi yang nantinya ada dan prosedur cetak gaya, fungsi hitung gaya yang mengembalikan nilainya, return gayanya, dan prosedur cetak gaya. Kemudian hasilnya package body created, ketika saya execute programnya, maka muncul hasilnya di sini. Maka urut-urutannya yang pertama harus buat package specification-nya, buat package body-nya baru di sini. Tidak lagi muncul error, karena kita sudah execute package body-nya. Gitu ya. Tidak muncul error ya. Kemudian pemanggilan prosedur dan fungsi dalam package. Untuk pemanggilan prosedur dan fungsi dalam package-nya sama. Nama package-nya, nama prosedurnya, parameter yang mengikuti, pun dengan fungsi, pun dengan variabel. Kalau variabel bedanya dia langsung nilainya berapa. Langsung nilainya. Ini bisa bersifat statis, bisa bersifat dinamis. Kalau package ini ada di bagian program, blok program, maka dia bersifat statis. Tapi kalau ada di bagian parameter, maka dia bersifat dinamis. Nilainya bisa diubah. Kemudian overload untuk jumlah parameter yang berbeda, ada overload prosedur dan function dalam package. Oracle menyediakan fasilitas untuk pembuatan overload prosedur, seperti hanya pada bahasa pemrograman yang lain.
Untuk overload prosedur dan fungsinya, bisa karena nama parameternya yang berbeda-beda. Maka untuk mendefinisikan nama parameter yang berbeda-beda yang dipakai, kita pakai overload prosedur and function. Ada 3 jenis overload or function. 1 untuk jumlah parameternya yang berbeda, 2 untuk tipe data parameternya yang berbeda, 3 gabungan dari series 1 dan kedua. Sudah jumlah parameternya beda, tipe datanya beda. Misalnya di prosedur jumlah parameternya 2, di function jumlah parameternya 3, maka pakai yang 1. Kemudian yang kedua, tipe data di function itu pakai number, di prosedur itu pakai varchar, maka gunakan yang ini. Atau keduanya, gabungan dari kedua. Langsung ke sini, untuk jumlah parameter yang beda, overload fungsi untuk jumlah parameter yang berbeda itu seperti ini. Ini untuk pembuatan di package specification-nya. Di sini teman-teman bisa lihat prosedurnya di sini. Tulis X number, di sini 2, di sini 3. Tipe datanya sama semua. Package body-nya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini ditulis pemanggilannya. Tulis 1, tulis 2, 3, 4, 5, 6. Ini parameternya, jumlahnya yang berbeda. Untuk yang tipe parameternya yang berbeda, nih, misalnya ini X number, X varchar, N overload 2. Maka, seperti ini package created, masukkan tersebut ke package body, maka package body created, overload-nya seperti ini. 1 menampilkan data number, 1 menampilkan data varchar. Kemudian untuk overload dengan jumlah dan tipe parameter yang berbeda, gabungan keduanya. Misalnya seperti ini. Yang satu, hanya 1 parameter, dia tipenya number. Yang kedua, 2 parameter, tipenya varchar dua-duanya. Maka bikin package overload-nya seperti ini, package created, kemudian masukkan ke package body. Di package body nanti package body created baru di sini hasilnya. Ada 2. Kemudian built-in package, sama seperti function. Ada function built-in function, ada built-in package. Contoh beberapa built-in package yang ada di Oracle, ada UTL_. Package ini digunakan untuk pemrosesan file yang melibatkan proses input-output yang banyak. Input-output banyak sekali muncul dalam berbagai proses pemrograman. Oracle menyediakan sebuah built-in package untuk keperluan ini dengan nama UTL_file. Prosedur atau fungsi yang terdapat dalam package ini, tabelnya adalah ini. FC close untuk menutup file yang terbuka. Kita nggak sampai sini praktikumnya. Nggak cukup waktunya. Ya. Untuk pengenalan package saja mungkin teman-teman butuh waktu agak lumayan lama. Makanya kemarin saya menawarkan mau kuliah online apa mau kuliah offline. Kalau mau kuliah offline ya kita penjelasannya hanya terbatas seperti ini. Tapi untuk kuliah online paling nanti untuk kuliah offline kita bisa nyoba satu-satu. Pun nyoba satu-satu komputer yang ada di laboratoriumnya Mas Lando itu hanya ada 11 yang bisa dipakai, 13 yang bisa dipakai. Artinya kalau mau praktikum teman-teman nggak bawa perangkat, kita harus gantian. Satu sesi 13 mahasiswa maksimal. Berarti kalau 23 mahasiswa itu dibagi 2 sesi. Ya. Di sini ada contoh packaging penggunaan package UTL file. Kemudian ini penggunaannya. Kemudian ada package DPMS JJutility. Mungkin namanya agak aneh, memang seperti itu contoh package built-in. Kemudian konversi bentuk koma ke bentuk tabel. Misalnya nih, untuk konversi bentuk koma ke bentuk tabel, teman-teman punya data teks seperti ini. Budi Arista Linda Imam Herna Asfira. Bagaimana teks ini dalam bentuk tabel. Bentuk tabel itu menurun ke bawah. Hasilnya seperti ini. Pakai fungsi built-in utility. Array di sini, konsep array. Pun misalnya dari tabel mau dibikin ke koma. Oh, ini sudah mulai bentuk tabel ke bentuk koma. Ini contohnya, kalau bentuk tabel ke bentuk koma, teman-teman harus bikin tabel siswa dulu seenggaknya untuk bisa praktikum.
Kemudian ini pakai DBMS Utility, package-nya tetap ANCL Array untuk mengubah dari data tabel ke bentuk koma, hasilnya seperti ini. Memanjang bentuknya koma. Kemudian ini ada soal latihan. Untuk soal yang latihan yang package, kalau bisa dikerjakan ya dikerjakan, kalau tidak bisa dikerjakan nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi dengan catatan teman-teman sudah berusaha dulu. Gitu ya untuk package-nya. Jadi yang nomor 1 masih bisa dibuat package-nya. Nomor 2 ini berarti teman-teman harus masukin datanya. Ini P01, P02, P03 sampai P05. Ini nama gaji, ini bentuknya teks, teman-teman buat ke bentuk tabel. Yang nomor 3-nya dari bentuk tabel dibuat ke bentuk teks. Sampai di sini, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bu izin bertanya, berarti untuk Ya. tugas hari ini cuman yang itu Bu, yang modul 8 atau bagaimana Bu? Modul 8 dan modul 9. Cuman modul 9 kalau saya yakin si 2 TIA tuh dikasih soal sulit apapun itu pasti ada solusi. Kalau ada satu mahasiswa yang sudah punya solusi pasti nyebar ke yang lain. Artinya kerjasamanya bagus ya. Kalau satu sudah punya jawabannya, pasti yang lain sudah bisa mengerjakan semua. Tapi jangan sampai konsep itu dibawa ketika tes. Kalau tes itu udah nggak mungkin kita kerjasama. Pasti mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kalau masih sekedar levelnya tugas, kerjasama nggak masalah saya. Ya. Tapi kalau sudah mulai misalnya kuis atau UAS atau UTS, itu benar-benar pure kemampuan teman-teman individual sendiri. Pemahamannya sendiri. Nggak apa-apa, silahkan dikerjakan untuk tugas yang di modul 8, modul 9. Modul 9, kalau misalnya ada kesulitan, silahkan sampaikan di grup chat WA. Kalau misalnya tetap nggak ada solusi, besok kita bahas. Gitu. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Saya stop share dulu. Semuanya aktifin kamera. Karena ini udah full 24. Silahkan aktifin kamera. Mbak Risa, Mbak Anissa, Salma. Di-mute dulu. Mas Arvin, Paundra, Mbak Yuk. Oktarina Puspita Dewi. Oke. Mbak Risa. Oke. Mbak Anissa. Mbak Anissa. Siap. Oke. Yuk. Di hitungan ketiga semuanya senyum. Ya, hari ini cerah banget. 1, 2, 3. Mas Firman, yuk. 1, 2, 3. Senyum. Sip. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan saya. Selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama, saya izin live ya.
Baik, Bu. Ya Bu, hati-hati Bu. Ya, Bu. Hati-hati, Bu. Makan, Bu.